Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Salam sehat dan salam sejahtera. Nah, berjumpa kembali di komunitas School of Teachers. Malam ini di kelas belajar kita akan sama-sama bagaimana mengelola komunitas belajar ini, namun tujuannya lebih kepada teknis ya, bukan substansi mengembangkan secara teori maupun secara pengembangan konsepnya ya, tapi lebih kepada membantu Bapak Ibu mengelola teknis manajemen data, manajemen webinar, kemudian pemanfaatan tools teknologi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk kepentingan-kepentingan di kombelnya masing-masing. Nah, di sini standing saya adalah berbagi membersamai Bapak Ibu ya. Bukan saya yang lebih hebat, bukan yang lebih luar biasa, saya hanya butiran debu ya di tengah jalanan di DKI Jakarta gitu. Nah, di sini ada yang lebih hebat lagi ya, ada Bapak Ibu semua, ada pengawas sekolah juga yang luar biasa. Tadi sudah small talks ya, di depan sudah bincang-bincang bagaimana pengalaman beliau dalam belajar itu luar biasa ya. Saya mengingat ketika di APSI, beliau mengikuti kelas Google Site ya untuk membuat portofolio, itu sekitar 2020 ya. Ketemu itu intens di sosial media dan juga di Zoom bersama APSI. Lalu tahun 2022 kalau nggak salah ya Bu Juli, kita dipertemukan tanpa sengaja di JCC. Benar-benar. Ya, di JCC. Saat itu saya mendapat undangan sebagai speaker dalam salah satu tema pendidikan di GES-nya tahun 2022 JCC. Dan juga saat itu ada eventnya Epson di sana, jadi saya ada kelas di kelasnya Epson, kelas interaktif, sehingga kita bisa foto-foto dan mampir di sana. Nah, itu momen pertama kita berjumpa secara nyata di dunia maya, ya di dunia nyata, ya. Di dunia nyata. Di dunia nyata. Tuh. Oke, Bapak Ibu, menginjak agenda pertama kita yaitu adalah pengaktifkan akun Google Workspace-nya dengan domain ini School of Teachers ya. Nah, saya akan share screen supaya bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua. Oke, saya akan menunjukkan terlebih dahulu data yang sudah atau berhasil kita buatkan. Jadi, sebuah komunitas ini akan menjadi akan menjadi berkembang lebih besar dan akan lebih baik bila kita kelola ya, bila kita kelola dengan serius dan juga profesional tentunya. Nah, salah satu indikator kita adalah lembaga yang profesional adalah Bapak Ibu merapikan data ya, merapikan data-data yang bisa Bapak Ibu nanti jadikan sebagai portfolio ketika dalam mengembangkan sebuah kegiatan. Nah, di sini seperti halnya di awal kita sampaikan bahwa School of Teachers itu rajin membersamai Bapak Ibu untuk belajar. Tetapi belajarnya tidak hanya itu-itu saja, kita kembangkan gitu ya. Nah, pengembangan itu tentu perlu donasi. Donasi semacam crowdfunding ya, dana bersama yang kita kumpulkan tidak ada batasan minimal gitu ya. Pokoknya donasi dan kita akan kembalikan dan kembangkan untuk komunitas. Nah, salah satu benefit yang sudah kita bisa miliki di School of Teachers adalah menggunakan domain Google Workspace ya. Dan di sini kita bisa menambahkan ya Bapak Ibu, menambahkan atau membuatkan akun Bapak Ibu di komunitas ini dengan menggunakan domain khusus. Nah, domain inilah yang nanti akan kita gunakan dalam berinteraksi gitu ya.
Di sini, saya sudah membuatkan untuk domain khusus edisi webinar gitu ya. Jadi seperti lihat di sini ada pengkodean ya di sana. Jadi ada nama, kemudian ada titik, lalu ada SOT 1, ini School of Teacher 1, 1 itu menunjukkan ke bulan ya. Jadi para donatur yang sudah memberikan donasinya di webinar yang di bulan Januari itu saya buatkan akun ini ya, akun schoolofteacher.id. Nah, yang mengikutinya di bulan Februari yang kemarin kelas gamifikasi juga saya buatkan gitu ya dengan menggunakan kode SOT2 gitu. Dan ini akan lanjut bersambung sampai nanti SOT 12 ya. Insyaallah semoga diberikan kesehatan dan umur panjang untuk membersamai Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa kita berikan kembali kepada Bapak Ibu. Berlangganan domain ya, kemudian berlangganan Google Workspace yang premium itu membutuhkan tentunya biaya. Nah, biaya itu kalau kita buat bersama-sama akan lebih mudah, sehingga bisa kita kembalikan manfaatnya juga untuk komunitas. Nah, itu yang pertama. Sehingga Bapak Ibu diharapkan malam ini kita bisa mulai mengaktifkan, ya ini contohnya punya Pak Arif nih, ya, bisa mengaktifkan akun yang sudah dibuat. Nah, karena ini adalah kelasnya belajar ya, bukan kelasnya webinar, maka ini namanya mengikuti nama-nama yang kita buatkan gitu ya. Nah, di sini nama-namanya sudah tadi kita bagikan ya di grup WA juga dengan menggunakan tombol seperti ini misalkan. Nah, untuk mengaktifkan akun ini yang menggunakan domain ini bisa kita copy ya, Bapak Ibu bisa meng-copy akunnya, ini sudah aktif nih, sudah aktif akunnya tapi belum sign in. Berarti Pak Ahmad Muhaimin sudah saya buatkan akunnya, hanya belum mengaktifkan. Nah, pertanyaannya ngaktifinnya gimana? Ya, mengaktifkannya seperti Bapak Ibu masuk ke Gmail saja ya. Masuk ke akun Gmail seperti biasa ya, sign in. Kalau memang Bapak Ibu menggunakan Google Chrome itu bisa langsung ditambahkan di sini, di add, kemudian sign in. Nah, kemudian ini dipaste atau diketikkan manual nama akun Bapak Ibu gitu. Setelah itu klik tombol next, kemudian masukkan passwordnya ya, Merdeka Belajar. M-nya besar, B-nya juga besar ya. Jadi setiap awal kalimatnya besar. Lalu klik next. Nah, di sini nanti ada tampilan selamat datang di akun baru Anda. Nah, akun ini dikelola oleh School of Teachers. Di sini Bapak klik I understand. Nanti klik next, next, next sampai tuntas dan Bapak sudah bisa menggunakannya untuk malam ini belajar. Ya. Karena malam ini saya akan membuatkan dokumen yang memang hanya bisa dibuka menggunakan akun tersebut. Gitu Bapak Ibu. Nah, sampai di sini itu adalah langkah-langkah mengaktifkan akunnya. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin langsung share screen untuk aktivasi, silahkan sebagai langkah pembelajaran untuk yang lain. Gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau langsung, saya mau praktek gitu ya, kemudian mau share screen juga boleh. Itu Bapak Ibu. Oke, ada yang mau mencoba untuk mengaktifkan atau sudah aktif semua?
Sudah aktif ya atau belum? Boleh disampaikan. Pakai Chrome bisa nggak, Mas Andin? Bisa, tentu bisa. Bisa ya? Bisa. Oh. Silakan Pak. Oke, Bu Mutia Um, sudah aktif. Sudah, baik. Terima kasih. Ya, seperti login ke email seperti biasa saja. Oke, kalau memang sudah bisa, kita akan lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu kita akan memulai dengan membangun rumahnya ya atau websitenya. Saya tadi sudah menyiapkan template-nya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal duplikasi ya. Nah, template-nya itu hanya bisa dibuka di akun yang sudah Bapak Ibu siapkan. Jadi tidak bisa menggunakan akun yang lain. Bentar, saya buka dulu akunnya. Oke, baik. Saya akan share. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu slide-nya? Sudah, Mas. Oke, baik. Nah, langkah awal ya, ini saya berbagi kepada Bapak Ibu adalah membangun website ya, membuat website. Website ini seperti yang sudah saya gunakan, kita coba buka dulu ya. Website schoolofteachers.net. Ini basisnya menggunakan Google Site. Ini kalau Bapak Ibu mengikuti webinar saya pasti sudah sering mengunjungi website ini. Nah, salah satu dari Bapak Ibu memanfaatkan website adalah menjadi identitas ya atau official site ya. Kemudian Bapak Ibu juga wajib nih sifatnya kalau buat saya mendaftarkan ke domain. Ya, jadi nanti jangan pakai Google Site yang linknya itu cukup panjang gitu ya. Tapi Bapak Ibu mendaftarkan ke domain. Nah, mendaftarkan ke domain itu kalau dulu saya pakai Google Domain. Cuman saat ini sudah tidak lagi ada sehingga saya menggunakan jasa domain yang lain seperti rumah hosting gitu ya, GoDaddy atau apapun. Tapi ini sifatnya next time aja ini karena ini hanya kosmetik aja ya. Hanya ibaratnya Bapak Ibu membuat penamaan yang lebih profesional gitu. Tapi yang penting kita bangun dulu isinya. Nah, kalau saya di halaman awal itu menjelaskan dulu nih seperti apa School of Teachers. Kemudian ini saya sebagai apa. Nah, ini penting karena sebagai portofolio saya gitu ya. Ketika saya mengikuti berbagai macam seleksi, itu kan suka ditanya portofolionya, ya saya kasih link ini aja gitu ya. Sebagai bukti saya sudah membuat karya, saya sudah membuat konten berbagi untuk sesama pendidik gitu. Nah, di halaman kedua ini adalah event. Nah, biasanya di halaman kedua ini untuk menampilkan event yang akan kita adakan gitu ya. Nah, ini karena eventnya sudah mencapai kuota maka tertutup otomatis ya. Ini menggunakan apps ketiga. Tapi nanti Bapak Ibu bisa memasukkan nih foto flyer kegiatannya di sini gitu. Nah, kemudian yang halaman berikutnya adalah Bapak Ibu membuat
database peserta webinarnya gitu. Nah, ini belum bisa diakses ya yang atas karena belum saya buka. Nah, yang bawah itu minimal seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah database yang saya kumpulkan ya. Jadi School of Teacher itu sejak saya dirikan di tahun 2020, persis ketika pandemi, itu berarti sudah 12.000 lebih ya peserta webinarnya. Ini tersebar dari Aceh sampai Papua nih ya. Bisa terlihat kan Bapak Ibu maps-nya ya. Jadi kalau saya klik di Papua itu ada berapa? Ada 14 Papua Barat. Nah, diklik map-nya nanti akan muncul nama-namanya. Nah, ini dia nama-namanya. Itu ya, ada namanya, ada asal lembaganya, ada jabatannya. Nah, kebanyakan pengawas sekolah ya yang mengikuti gitu. Kalau saya ingin cek yang di Sulawesi, tinggal diklik di sini nanti akan tampil dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi database. Database ini menunjukkan juga Bapak Ibu merapihkan database komunitas. Artinya sayang sekali data-data yang sudah masuk lewat Google Form itu kalau hanya diendapkan di dalam laptop gitu. Dan ini juga sekaligus menjadi pertanda untuk peserta pelatihannya bahwa namanya itu tercantum gitu. Jadi bukan ikut abal-abal gitu ya. Mungkin mohon maaf banyak masih pendidik kita yang punya mental sertifikat minded sehingga kadang kalau nggak ikut sertifikat, ikut webinar cari sertifikatnya. Kadang kalau kepepet menduplikasi secara ilegal gitu ya. Ini saya sering temukan ketika saya bertugas sebagai asesor UKM PPG ya untuk pendidikan bahasa Inggris. Ketika saya dikasih sekitar 10 mahasiswa PPG itu saya banyak ketika membuka portofolionya ada aja sertifikat yang nggak valid gitu, yang nggak bisa divalidasi gitu. Makanya ini menjadi hal yang penting untuk Bapak Ibu menguasai skill ini. Nah, aplikasinya itu Google Data Studio gitu ya. Kalau zaman dulu itu Google Data Studio. Kalau saya di sekolah ini dipakai untuk pendataan macam-macam, untuk peminatan, untuk pelanggaran, untuk presensi, pokoknya banyak fungsinya gitu ya. Nah, kemudian di halaman berikutnya ini ada sertifikat webinar. Nah, ini juga sertifikat webinar itu Bapak Ibu yang nanti akan kita bagikan bagaimana membuatnya. Ini pun membuatnya dengan menggunakan Data Studio ya sama. Jadi satu apps itu bisa multi purposes ya, bisa untuk banyak tujuan. Di sini peserta webinarnya harus memasukkan alamat email nanti akan muncul di sini dan di link ini bisa di-download, bisa diunduh gitu. Nah, salah satu caranya supaya Bapak Ibu bisa dikunjungi websitenya ya oleh peserta webinar supaya dia mengupdate event kita, maka kita membagikan sertifikatnya lewat unduhan di website. Nah, yang ketiga ada pas event. Pas event itu kalau saya jadikan sebagai event yang sudah selesai, yang tadinya ada di sini, nih, itu sudah lewat nih, berarti ini saya pindahkan. Saya pindahin ke sini lewat bentuk link. Ini contohnya misalkan di Januari itu saya buat webinar Google Bard gitu ya. Nah, ini adalah flyernya, ini rekaman YouTube-nya kita sematkan di sini. Sehingga mereka yang ingin belajar itu nggak lagi pusing mencari link YouTube-nya, tinggal buka di sini. Nah, di sini juga sama, saya berikan sebuah halaman untuk bisa mengunduh sertifikatnya. Di sini kita bisa tambahkan teks untuk petunjuk. Seperti itu. Nah, kemudian yang di bulan Februari ini juga sama, kita buatkan webinar di Februari tentang gamifikasi. Nah, ini adalah flyernya, ini adalah rekaman YouTube-nya, ya. Kemudian di sebelumnya lagi ya cukup banyak ya. Ini bisa nanti Bapak Ibu kunjungi beberapa webinar yang sudah saya buat rutin setiap bulan. Hanya memang cukup vakum di 2022-2023 karena sudah dapat tambahan tugas sebagai PP
dan juga fasilitator guru penggerak. Nah, sehingga nih 2024 kita mulai lagi deh membersamai gitu ya. Sudah mulai longgar nih kegiatan. Nah, di halaman berikutnya ada halaman in-house training. Jadi kalau Bapak Ibu mengadakan pelatihan offline di sekolahnya ya, di komunitas belajarnya ini bisa dimasukkan sebagai berita, sebagai dokumentasi kegiatan. Nah, ini sebagai contoh waktu di SMA 21 saya memasukkan satu berita dan ini adalah semacam mereka untuk memvalidasi sertifikat gitu ya. Jadi kadang saya sebagai asesor itu kadang butuh validasi nih gitu. Benar nggak sih ini? Nah, kadang pakai QR code, kadang pakai kode sertifikat. Ini bisa kita munculkan di sini. Dan terakhir adalah kontak. Nah, kontak ini biasa Bapak Ibu mencantumkan nomor handphone yang bisa dihubungi atau alamat email. Nah, jadi itu Bapak Ibu malam ini kita akan membuat dulu situsnya, membuat dulu rumahnya yang nanti akan Bapak Ibu isi satu persatu gitu ya. Nah, mengisinya tentu ini tidak harus ya, artinya tidak harus mengikuti template banget sebetulnya ya. Mau dimodifikasi juga boleh, seperti contohnya. Ini kan sudah saya buatkan nih Bapak Ibu, nanti ini dihapus, isi nama komunitasnya. Kalau Busri itu apa? Ngopi ya Busri, apa kombi? Kombi, itu Kombi. Komunitas Kombi. Belajar Indonesia. Nah, ini boleh dipanjangin, boleh dipendekin gitu. Di sininya ada slogannya apa? Kalau IG kan sharing and growing together gitu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti masukin nih logo Kombelnya gitu ya. Di sini bisa dijelaskan berdirinya Kombel itu apa. Bisa juga visi misinya gitu. Nah, yang kedua, saya menambahkan halaman jurnal komunitas. Ini biasanya kan kalau pengalaman saya para PPG itu butuh tulisan ya yang dipublikasikan gitu kan. Nah, ini juga bisa kita akomodir lah mini jurnal walaupun tidak sevalid yang punya Sinta gitu ya. Tapi minimal ada ajang Bapak Ibu guru yang suka nulis itu bisa dipublikasi di jurnal di website komunitas belajarnya. Lalu sama ada upcoming event, Bapak Ibu bisa memasukkan di sini flyer kegiatan gitu ya. Contohnya misalkan ini saya contohkan besok itu saya di IG Jaktim akan membuat ini ya webinar di pokoknya IG lah gitu ya. Nah, ini jadi nanti tinggal dimasukin di sini. Dimasukin Bapak Ibu tinggal disesuaikan lah ya besarannya gitu sebagai event yang akan datang. Nah, seperti itu nanti cara memasukkannya tinggal memasukkan gambar tempel di sini. Kemudian di bawahnya bisa ditambahkan link misalkan pendaftaran gitu ya. Dengan nanti menghubungkan ke link Google Form, apakah nanti ke linknya belajar apa tuh komunitas belajar di PMM gitu ya. Ini bisa dilingkan, bisa dihubungkan. Nah, kemudian sertifikatnya ya nanti Bapak Ibu bisa simpan di sini nih. Sertifikatnya yang sudah Bapak Ibu desain. Nah, Bapak Ibu saya rasa sudah pada tahu ya cara membuat sertifikat yang otomasi gitu. Tapi saya juga akan membagikan seperti apa sih dapurnya School of Teacher itu kalau saya bedah gitu ya. Gimana saya membuat flyernya, gimana membuat sertifikatnya, itu semua juga pasti bisa ada yang sama, bisa ada juga yang beda. Kalau yang sama berarti sambil bertukar pengalaman. Kalau yang beda berarti nambah pengetahuan gitu ya. Nah, nanti di bagian ini Bapak Ibu bisa memindahkan ya yang tadinya di sini di pas event tinggal dipindahin masuk ke yang upcoming masuk ke fast gitu ya. Ini nanti bisa dihapus ya untuk Bapak Ibu. Kemudian ada in-house training. Nah, ini saya sering lihat seperti di sekolahnya beberapa teman itu mengadakan pelatihan on-site di sekolahnya. Ini bisa dimasukkan sebagai portfolio juga komunitasnya. Dan ini nanti bisa Bapak Ibu ganti dengan narahubungnya gitu ya. Nah, ini saya coba hapus dulu.
Nah, ini kalau dihapus ya, kalau dihapus halamannya ya. Jadi dia akan panjang nih. Tadi kan menggunakan sub page gitu ya. Subpage menggunakan sub halaman. Ini kalau dihapus subnya itu jadi kepanjangan tuh kayak gini. Penuh dengan judul-judul webinar yang sudah lewat. Nah, ini bisa kita akali dengan cara yang tadi ya Bapak Ibu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin dibagikan? Boleh, silahkan. Silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Sambil saya menyiapkan template untuk dibagikan. Assalamualaikum Pak Andin, boleh deh saya bertanya? Boleh, silakan Bu. Iya, di sini kan yang saya lihat itu kan menggunakan Google Site ya Pak ya? Ya. Iya, kalau guru kan biasanya kan sudah ada tuh namanya belajar ID, sedangkan Pak Andin kan membagikan email komunitas ya Pak ya. Jadi nanti Ya. kalau kita mau bikin kombel di sekolah kita, eh, yang mana yang lebih space untuk ruang besarnya itu yang lebih kemana seperti itu loh Pak. Oke, baik. Berarti fungsi ya Mm-mm. penggunaan. Ya, kalau nanti dibawa ke dalam kombel masing-masing, maka gunakan akun belajar ID, gitu ya. Jadi jangan menggunakan ini, kan lebih sempit ya. Tidak semua orang Oke, punya baik, terima kasih. ya. Akun ini Bapak Ibu gunakan untuk di komunitas kita di School of Teachers ya, untuk berbagi, untuk belajar gitu ya, sebagai tambahan akun. Nah, untuk digunakan di sekolahnya nanti menggunakan email belajar ID sebaiknya. Gitu ya, Bu. Iya, baik, terima kasih Pak Andin. Oke. Baik, kalau gitu ini sudah saya open linknya sebagai editor ya. Nanti Bapak Ibu silahkan cek di kolom chat ya. Di kolom chat Bapak Ibu bisa diklik linknya dan bisa mulai diedit. Bisa mulai diduplikasi ya maksudnya. Diduplikasi untuk digunakan. Nah, dibukanya menggunakan akun School of Teacher ya, yang sudah tadi Bapak Ibu aktifkan. Ini saya unpublish dulu. Nanti ini bisa Bapak Ibu duplikasi ya, jangan langsung diubah karena ini punya milik bersama nih. Jadi Bapak Ibu bisa make a copy dulu. Saya coba copy lagi linknya untuk Bapak Ibu. Ya, coba pakai yang ini Pak. Langsung diklik nanti akan kebuka. Nah, setelah terbuka harap di copy dulu ya, disalin dulu, jangan langsung diedit. Nah, ini sudah ada masuk Bu Juli ya, sudah masuk. Untuk menduplikasinya diklik saja titik 3 lalu pilih make a copy atau buat salinan. Ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Anggaplah ini saya sedang membuka. Nah, lalu setelah itu klik titik 3-nya lalu make a copy. Nah, di sini Bapak Ibu namanya langsung diubah ya dengan nama komunitasnya, misalkan ngopi.
gitu ya. Ngopi. Setelah itu Bapak Ibu klik OK gitu ya. Klik OK. Nah, di tempat yang baru inilah Bapak Ibu nanti akan mengeditnya ya, mengubah-ubahnya. Jadi jangan menggunakan template ya, template yang sudah dibuatkan. Karena nanti kalau ini diubah semuanya akan ikut terubah juga. Itu. Silahkan di copy terlebih dahulu site-nya untuk Bapak Ibu custom sebagai bahan pelatihan kita. Ya. Jadi ini tidak harus yang fix karena nanti Bapak Ibu akan membuatnya di Kombel masing-masing menggunakan akun Belajar ID. Gitu. Kalau ini mau dibuat paten juga bisa ya. Kalau memang suka dengan template-nya, dengan model penyajiannya, monggo dipakai ya. Mungkin sedikit custom di nama, di warna, di font gitu ya. Bisa diubah-ubah gitu. Baik, sampai sini cukup. Bapak Ibu sudah paham ya menggunakannya? Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Belum sign in, Mas. Ya, Belum bisa sign in. bisa share screen nggak Pak? Oke. Biar saya bisa lihat problemnya di mana. Saya stop presenting dulu. Adin izin, saya udah masuk belum ya? Masuk mana Bu? Masuk ke itu template Bapak. Coba di share screen. Saya pakai laptop sama Misa sama HP-nya. Iya. Yang join di sini kalau bisa pakai laptop ya. Biar bisa share. Ya, ada ya, udah ya. Ini saya udah share screen nih. Masih terbaca pakai Gmail saya. Iya, betul. Ini Bapak pakai Gmail. Coba buka yang pakai ini Pak, akun School of Teacher-nya udah diaktifin belum? Belum. Nah, coba diaktifin. Klik foto Bapak yang paling pojok Pak. Hah? Nah, lalu klik add, Add, tambah. iya. Nah, Bapak masukkan nih, klik sign in. Nah, silakan Pak Yang tadi diketik. itu ya. Iya. schoolofteachers.id. Schoolofteachers.id. And next. Wait, I think missed that. School of Teachers, Buddhist Andus. Oke, dan Oke. Merdeka Belajar. M-nya kapital, B-nya kapital. oh, no space, right? Ya, no space. Lowercase i. Nah, next. It says Ganti. password. Coba ulangi. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. It works. Oke. Scroll down. I understand. Next. Next. Yes, Yes, I'm in. I'm in. Okay. Nah. Dan oke, link yang tadi bisa Bapak copy paste di sini. Oke, let me Nah, try. yang tadi yang bisa kebuka di copy linknya. No, this one. Nah, ya. Edit. Ya. Ada titik 3, klik titik 3-nya.
di samping setting, bukan yang samping publish, No, no, sampling publish. pojok kanan atas. This one, That one. Mhm. Just make a copy. Make a copy. Ini Bapak skip aja Pak, skip. Skip. Oh, sorry. Let me. Nah ini di file name-nya di delete, ganti dengan nama Combal Bapak. Bebas ya karena masih main ya. Iya, bebas. Nah, lalu klik OK. Nah, nanti akan ada dua tuh. Nah, coba Bapak klik logo Google Site-nya di sebelah kiri. Logo Google Site-nya itu. Klik. Yes. Nanti akan terbaca dua site. Yang satu yang master originalnya, yang satu Yeah, yang right. Nah ini bisa dihapus aja kalau nanti takut. Yang template bisa -3 delete. Nah remove. Okay. Nah, jadi nanti So bisa I work here. Ya, you work Okay. there. Coba Thank you, diklik. Mr. This one. Ya, To make it sudah bigger. mulai Yeah. meng-custom ya Pak, mengedit-edit ya, See. nambah-nambah. Oke, gitu Pak. Okay, I stop sharing. Thank you. Ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain, jadi kelas ini tidak akan membahas detail apps per apps, itu it takes time. Nah, saya akan coba buat rekaman tutorialnya gitu ya. Jadi nanti bagi yang belum pernah menggunakan Google Sites, saya akan coba buatkan. Kalau memang ada yang belum paham ya, saya buatkan khusus rekamannya untuk bisa dipelajari secara personal. Jadi tidak di meeting seperti ini pasti Yeah. akan membosankan ya. Yeah, it's gonna be taken. Iya, karena akan cukup banyak aplikasi. Oke, sampai sini Bapak Ibu sudah clear ya untuk site-nya. Nah, itu cara saya membuat komunitas dan mendokumentasikan, membuat portofolionya dengan seperti ini. Nah, yang kedua, kita coba integrasikan dengan Google Form dan Google Sheets. Nah, sebagai database awal. Nah, masih di tempat yang tadi ya, saya sudah siapkan. Ini contohnya misalkan. Karena ini sudah ada yang oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, ini contohnya. Misalkan kita akan praktek nih, saya mau bikin webinar besok. Berarti Bapak Ibu klik insert, klik images, klik upload, kemudian cari flyer yang udah didesain. Itu ya, contohnya ini. Contohnya ini linknya gitu ya. Ini bisa di adjust sesuai selera Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu memasukkan link Google Form-nya gitu ya. Bisa ada dua metode nih. Satu dengan langsung memasukkan Google Form-nya yang udah dibuatkan. Di sini saya sudah siapkan. Nah, jadi nanti itu peserta atau pengunjung website Bapak Ibu bisa langsung mengisi Google Form-nya langsung di website. Gitu ya, bukan berupa link. Nah, ini cara pertama nih. Nanti dipilih aja mana yang paling baik gitu ya. Nah, sehingga kalau kita nanti mengintip tampilannya, kita klik preview. Nah, jadi itu seperti ini nih website kita. Oh, ini ada flyernya, nanti ini link pendaftarannya. Dan dia bisa langsung mengisi di sini. Namanya, kemudian unit kerjanya, jabatannya, asal provinsinya gitu ya, dan juga nomor handphonenya. Nah, template ini penting seperti ini Bapak Ibu. Karena nanti yang akan membuat database di Google Maps, Google Studio-nya itu menggunakan nama provinsi. Jadi ini sudah saya buatkan, nanti Bapak Ibu bisa copy Google Form saya untuk Bapak Ibu adopsi. Jadi nggak usah ngetik satu persatu nama provinsi. Ini kalau belum bertambah ya, katanya sudah bertambah nih, saya nggak tahu nih. Ini nanti bisa Bapak Ibu edit kembali. Itu cara yang pertama ya, dengan menambahkan link GForm gitu.
Nah, cara yang kedua biasanya menggunakan link. Nah, kalau saya biasanya menggunakan fungsi button, tombol ini ya. Berarti kita mesti membuka dulu nih si Google Form-nya gitu ya. Nah, ini saya buka Google Form. Nah, ini template-nya. Coba ini bisa dibagi ya ke Bapak Ibu. Add collaborator. Nah, bisa. Ini saya ya udah editor. Ini saya copy linknya atau saya copy langsung di sini. Bapak Ibu bisa langsung ambil template Google Form-nya ya, yang sudah ada settingan dan juga rumusannya ya, maksudnya itu susunannya. Itu bisa langsung diambil. Nah, ini kita copy misalkan di sini link Google Form-nya. Klik copy, kemudian kembali ke website. Nah, kita gunakan button atau tombol. Di sini misalkan klik daftar webinar. Nah, di bawahnya linknya kita paste di sini. Link Google Form tadi ya. Klik insert. Nah, lalu kita letakkan di dalam flyernya. Nah, that's it. Seperti itu. Jadi ini langkah awal Bapak Ibu menggunakan Google Form sebagai database untuk Bapak Ibu membangun nanti membangun data. Nah, untuk latihan real time-nya Bapak Ibu ini silahkan diisi malam ini ya data ini. Nanti akan saya tunjukkan Google Sheet-nya dan bagaimana menghubungkan ke Google Data Studio-nya. Nah, ini saya copy, saya kirimkan di kolom chat. Bapak Ibu mohon diisi biar langsung saya bisa mendemokan, membuka data sheets-nya dan menghubungkan ke Google Data Studio-nya. Nah, ini ya, saya menunggu nih Bapak Ibu respon Bapak Ibu di sini di template yang sudah saya siapkan. Di sini berarti saya membuat satu halaman lagi. Webinar partisipan. Nah, ini sebagai nanti portofolio Bapak Ibu nih. Sudah seberapa banyak Bapak Ibu bisa mengumpulkan peserta webinarnya dari akumulatif ya, dari bulan ke tahun, tahun ke bulan. Jadi jangan sampai template-nya berubah. Biarkan sama seperti ini sehingga nanti ketika dibuat satu Google Sheet khusus itu mudah mengelolanya ya. Nggak kita mengubah-ubah lagi. Nama lengkap, nama unit kerja, bisa dengan nama sekolah, universitas atau kantor, jabatannya apa, provinsi asalnya mana, dan nomor handphonenya. Gitu ya. Oke, sudah ada 6. Kita langsung buka saja Google Sheet-nya. Oke, ini adalah Google Sheets yang sudah Bapak Ibu isi gitu ya. Dan anggaplah ini data webinar kita yang pertama gitu ya. Bagaimana membuatnya? Nah, Bapak Ibu di sini mungkin bisa saya sedikit pelankan ya. Bapak Ibu kunjungi Google Looker Studio. Nah, dulunya itu Google Data Studio. Gitu ya. Nah, linknya saya akan kopikan ya di kolom chat. Link untuk menuju ke dashboard pengolah datanya. Nah, for your information, Looker Studio ini bukan bagian dari Google Workspace for Education, bukan ya. Ini bagian dari Google Cloud ya, yang saya gunakan sengaja ditambahkan menjadi salah satu tools yang bisa membantu saya membuat sebuah dashboard. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita membuka situsnya, gitu ya. Seperti biasa, Google itu membuat logo tambah ini sama di semua tool supaya Bapak Ibu langsung
ting gitu ya, langsung dong bahwa oh ini tuh untuk membuat baru tuh di sini. Gitu. Semacam asosiasi ya. Oke, kita langsung saja klik blank report dulu di sini. Nah, untuk tampilan awal, Bapak Ibu, ini hal yang pasti ditemui, yaitu Bapak Ibu diminta mengisi data. Nah, untuk di bagian country, kita isi Indonesia. Bapak Ibu cari Indonesia. Nah, kemudian di company-nya bisa dengan nama sekolahnya atau nama komunitasnya. Boleh ya diisi. Lalu di bagian term of service, diklik checklist dan continue. Nah, ini yes to all saja, lalu continue, dan selesai. Nah, ini hanya pertama kali akan diminta. Selanjutnya tinggal membuatkan. Oke, kita akan buatkan, langsung demokan, membuatnya langkah awal, klik blank report di bagian sini. Nah, di halaman ini ada tulisan connect to data. Nah, jadi si dashboard ini membutuhkan feeding datanya, butuh sumber datanya. Nah, sumber datanya tadi kan kita menggunakan Google Sheets ya, yang sudah ada data isinya nih. Maka kita langsung saja pilih Google Sheets di sini. Connect to Google Sheets. Kita klik. Untuk awalan dia meminta izin Bapak Ibu memberikan otoritas ya. Klik saja authorize untuk mengizinkan ya. Oke, di kasus ini saya belum mengaktifkan Google Looker-nya ya. Jadi saya akan menggunakan domain lain. Contohnya saya pakai akun saya yang personal dulu ya. Berarti ini saya add dulu ke akun saya yang personal saja. Oke, saya pindah ke akun personal. Nah, di sini kita buka dulu Gmail-nya ya, untuk tadi membuka kiriman Google Sheets-nya. Oke, ini sudah terbuka. Nanti kita open. Oke, lalu kita masuk ke Looker Studio. Nah, ini kalau akun ini saya sudah membuat banyak sekali dashboard ya. Nah, kita masuk dulu ke awal. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu menggunakan, misalnya saya ini menggunakan dashboard kelulusan gitu ya. Ada lagi misalkan dipakai untuk ini apa nih, School of Teachers. Ini waktu webinar saya apa gitu ya, ada 3.600 partisipan, jadi banyak. Ini untuk hasil belajar, misalkan Bapak Ibu yang udah ulangan gitu ya, ingin bagikan nilai juga bisa lewat ini. Oke, kita langsung saja klik blank report. Tadi kita diminta untuk menghubungkan ya, kita hubungkan ke Google Sheets. Klik Sheets. Nah, nanti Bapak Ibu di bagian ini tuh ada pilihan. Nah, di bagian kanannya ada nama sheets-nya. Jadi Bapak Ibu pastikan namanya sama. Tadi kan template pendaftaran webinar ini pun sama ya. Berarti yang ini nih, yang data yang isinya ingin kita tampilkan di dashboard. Nah, lalu klik add, ya, klik tambah. Oke, ini sudah masuk ya. Ini data awal. Ini bisa dipindah-pindahkan Bapak Ibu pakai mouse ya. Tinggal digeser kemana
Bapak Ibu tinggal mendesain nih kanvas atau halaman ini. Nah, langkah awal saya akan ubah dulu namanya ya, supaya nanti nggak bingung ketika sudah banyak data. Di sini misalkan contoh webinar participants. Nah, dinamakan dulu ya. Kemudian boleh diisi teks ya Bapak Ibu. Klik yang lambang A-nya, klik di sini, sesuaikan kotaknya, dan mulai kasih judul. Misalkan database peserta webinar. Misalkan ya. Nama komunitas Bapak Ibu dituliskan. Misalkan tahun 2024. Ini di blok nanti ada di sebelah kanan nih untuk editornya gitu ya. Dibuat tata tengah, dibesarkan fontnya gitu ya. Nanti di sini. Pokoknya ini mudah kok, sama seperti Google Site ya. Jadi konsepnya itu tinggal edit ya, tinggal tambah-tambah gitu. Nah, jadi ada di sini semua nih. Bapak Ibu mau dikasih warna juga bisa gitu ya. Itu. Lalu teks menjadi putih juga bisa disesuaikan lah ya dengan tema atau desainnya. Ini buat putih. Ini sesuaikan. Itu. Nah, di sini kita akan langkah awal itu, Bapak Ibu, saya biasanya memasukkan chart nih. Chart itu di bagian total. Nah, di sini. Total itu nanti akan menampilkan total data yang sudah masuk. Nah, ini angka 10 nih. Berarti yang sudah mendaftar itu ada 10 gitu ya. 10 ya. Ini biasanya ada delay paling lama itu 15 menit paling lama ya. Tapi kalau lagi bagus ya dia real time, cepat. Jadi ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk memonitoring yang udah masuk berapa sih, ya tinggal lihat di sini aja gitu. Nah, selama Google Form tadi belum di off, belum ditutup, ya berarti masih berpotensi untuk bertambah si datanya gitu. Nah, anggaplah di sini datanya adalah 10 orang gitu ya. Nah, untuk mengganti kata account count itu record count di sini, di sebelah kanan pokoknya ya, di sini. Di bagian ini record count, geser sedikit nanti muncul lambang pensil. Ini kalau saya zoom, geser ke sebelah kirinya nanti ada lambang pensil ya. Ini tinggal diklik lalu diubah namanya. Jumlah peserta misalkan. Udah tuh. Klik di sembarang tempat ya, di luar saja. Jadi nggak ada tombol save kalau di sini. Nggak ada tombol simpan tuh nggak ada. Itu nanti di sini akan berubah nih Bapak Ibu namanya. Itu. Nah, sisanya ya tinggal di custom lagi kayak tadi ya. Cuman kalau untuk mengcustom yang sifatnya itu font itu adanya di style di sini, di sebelah kanannya. Klik stylenya. Nah, nanti muncul di sini apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Dibuat tata tengah di sini datanya tuh. Jadi nanti datanya itu rapih lah dilihat gitu. Bisa juga dikasih warna lagi gitu ya. Nah, bisa juga dikasih latar belakang, itu bisa. Jadi bisa Bapak Ibu setting-setting, bisa didesain. Semua menggunakan fungsi style. Ini ada banyak sekali pilihan-pilihannya. Nah, kita tidak bisa detail membahas satu persatu fitur karena kita sedang mencoba membuat satu database contoh ya, seperti ini. Oke, sekarang langkah berikutnya ini mengolah tabelnya. Nah, tabelnya kita geser ke atas atau di sini. Ini bisa kita panjangkan ya, tarik saja. Nah, lalu ada record count, ini kita nggak perlu ini bisa kita hapus. Nah, Bapak Ibu klik saja record count, nanti ada lambang silang di sini. Ini saya zoom.
di bagian metrik ada record count, ini kita klik silangnya. Nah, maka nanti akan terhapus dari tabel di sini. Gitu. Nah, sekarang kita akan menambahkan nih Bapak Ibu. Kita akan menambahkan informasi apa yang ingin kita tampilkan di dashboard ini. Gitu. Kalau tadi kan ada nama, ada jabatan, ada asal provinsi ya, gitu. Nah, karena ini data ya bersifatnya nanti dipublish untuk umum, maka kita bisa meng-hide ya, menutup atau jangan menampilkan data email, gitu. Di mana pilihannya? Ada di sini Bapak Ibu, di dimension, ya. Di bagian dimensi Bapak Ibu, ini tinggal klik tombol add dimension. Klik add dimension, lalu cari nama lengkap. Nah, nanti muncul sih nama lengkapnya. Nah, email kita tutup ya. Jadi jangan berikan data email kepada publik. Ya, ini bagian dari menjaga data Bapak Ibu peserta webinarnya supaya aman. Yang kedua, kita tampilkan apa lagi? Tampilkan misalkan jabatan, gitu ya. Nah, sudah muncul nih di tabel. Kita tinggal atur saja sheet-nya ya. Tambah apa lagi? Kita tambah lagi misalkan unit kerja, berarti kan asal sekolah. Nanti muncul nih, kita tambahkan lagi di sini. Nah, kita tambahkan lagi misalkan tadi provinsi ya. Nah, untuk nomor handphone jangan ya, nggak usah tampilkan. Karena itu data vital, data rahasia. Nah, kalau memang sudah cukup seperti ini, Bapak Ibu tinggal digeser lagi aja, diatur nih, supaya enak dilihat gitu ya tabelnya. Nah, ini kita bisa panjangkan ke bawah Bapak Ibu. Ya, nanti kalau penuh dia bisa next slide ke sampingnya. Nah, itu ya Bapak Ibu sudah tampil. Kalau kita klik view, kita klik lihat, maka seperti ini jadinya. Gitu ya. Data peserta webinar, kemudian Bapak Ibu bisa nambahin judulnya kalau mau dibuat per bulan atau kalau mau dibuat akumulatif setiap bulan tambahin di Google Sheet-nya ya di sini. Jadi kalau Bapak Ibu nambahin di sini otomatis nih nanti nambahin lagi dari Google Form di bulan berikutnya, maka otomatis akan bertambah ke sini juga. Jadi cukup satu kali buatnya gitu ya. Selebihnya akan bertambah terus akumulatif sampai tadi yang saya 12.000. Itu udah nggak nyeting lagi, udah nggak kerja lagi gitu ya, tinggal di-input saja dari Google Form. Nah, ini langkah awal membuatnya. Lalu memasukkan petanya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini coba kita turunkan ke bawah. Ini kita paskan dulu, kita turunkan ke bawah. Nah, untuk memasukkan data apapun ada di chart di sini ya. Bisa masukkan pie chart di sini misalkan untuk menunjukkan persentase ya. Nah, di sini misalkan kalau ini cuma satu Bapak Ibu, nggak bisa banyak ya, karena dia memunculkan persentase. Jangan nama lengkap, misalkan kita memilih provinsi. Nah, jadi bisa ketahuan dari mana data peserta yang paling banyak gitu. Nah, ini bisa kita lihat yang biru itu DKI Jakarta 60%. Kalau kita klik di sini, maka data dashboard-nya akan memilah sudah memilihkan yang dari DKI Jakarta. Seperti itu. Kalau kita klik dari Jawa Barat, klik di sini, maka juga dia akan menampilkan yang dari Jawa Barat saja. Dan seterusnya. Berikut dengan juga total juga akan berubah di sini. 1 ya. Ini juga ada 2 nih. Dari mana nih? Kalimantan ya, utara. Nah, ada 2. Yang DKI ini paling banyak, ada 6. Ini otomatis ya akan terseleksi. Makanya di bagian data di sini ya, di bagian setup-nya Bapak Ibu pilih dari Google Form yang tadi siapkan, ada provinsi asal. Lalu untuk menampilkan peta, nah klik add chart-nya, lalu di sini ada Google Maps. Masih ada bubble map di sini. Bapak Ibu klik yang bubble map, taruh di sini.
Nah, lalu ada data ini nggak lengkap. Dari sini juga invalid dimensi. Ini harus kita ubah dulu. Nah, mengubahnya ada di sini. Bapak Ibu ke resources, lalu manage edit data source. Lalu edit di sini. Nah, di bagian provinsi asal ini diubah, jangan teks. Ya, tapi ubah ke geo. Geonya mana? Ambil city. Lalu klik continue. Udah, hanya sekali diubahnya dan hanya itu aja. Lalu klik done. Lalu klik close. Nah, kita akan coba lagi. Bisa di refresh atau dihapus, coba masukin lagi. Add chartnya, klik Google Map, taruh di sini. Nah, kini datanya sudah aktif, gitu ya, untuk datanya. Di sini sudah masukin provinsi asal, gitu. Nah, tapi di sini bentuknya, nah tinggal dikecilin Bapak Ibu. Di sini tuh tadi terdata ya DKI ini paling banyak tuh. Jadi kalau diklik petanya maka akan semua terseleksi juga di sini. Gitu. Kalau Bapak Ibu tadi ada dari mana lagi ya? Kalimantan ya kayaknya. Nah, yang kemudian belum ke detect nih. Kita bisa ubah ya. Kita bisa ubah. Ini kita ganti, ini kita hapus dulu. Kita bisa coba ganti dengan kontinen ya. Edit. Lalu di bagian provinsi tadi kan city ya. Geo. Nah, kita ubah ke country misalkan ya. Lalu klik ini Bapak Ibu ya, ada data freshness 15 menit. Jadi dia sudah memberikan informasi kalau ada delay data itu wajar. Dan kewajarnya itu 15 menit gitu ya. Itu paling lama ya, tapi jarang banget sih. Biasanya dia nggak sampai 15 menit udah selesai. Nah, ini kalau Bapak Ibu menggunakan model map yang tadi kontinen ya. Jadi lebih besar lagi kalau nanti untuk multi negara ya. Tinggal disesuaikan. Nah, anggaplah ini selesai, Bapak Ibu, belum sempat kita rapihkan dulu. Lalu bagaimana memasukkan ke dalam Google Site-nya? Nah, sebelum ke sana, Bapak Ibu, kita lakukan pengamanan data dulu ya. Klik di bagian share di sini, lalu klik bagian setting. Nah, Bapak Ibu, ini wajib ya, saya bilang wajib nih, wajib mendisable peserta untuk mendownload data ini. Sebab kalau ini nggak di checklist, datanya itu bisa diambil. Contoh ya, ini anggaplah belum saya ubah ya, masih kayak tadi. Contoh ini kita view. Nah, ini kan ada data Excel nih. Nah, kalau misalkan si pelihat itu klik ya titik 3-nya, itu ada fungsi ekspor. Nah, dia bisa mendownload nih sebagai CSV, Excel atau Google Sheet. Jadi takutnya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Wah, ada data nih gitu kan, nama dan sebagainya. Oke, kalau gitu saya ambillah datanya gitu. Apalagi kalau tadi masukin email, nomor handphone, aduh bahaya banget gitu. Nah, supaya itu menghindari ini diekspor, maka kita disablekan di setting di sini. Setting. Ini Bapak Ibu cek saya semua ya. Lalu kembali, kemudian di sini diubah ke public supaya yang lain bisa melihat ya. Lalu klik save. Nah, kalau udah aman nih ya, orang nggak bisa mendownload, paling bisa men-screenshot ya. Coba kita lihat ya, kita refresh dulu datanya. Nah, ini kita lihat
Oke, belum aktif. Nanti dia akan mati. Oke, kita lanjutkan dulu, klik share. Tadi kita akan bagikan ya. Ini kita pastikan sudah di checklist, di disable. Nah, di sini klik titik 3-nya, Bapak Ibu. Nah, kita bisa get report link. Ini ya, untuk mengambil, inilah linknya yang Bapak Ibu bisa tautkan. Bisa tempelkan ke Google Site-nya, ya, ke yang template tadi. Tadi ada di sini. Nah, di webnya partisipan, Bapak Ibu klik insert, lalu klik embed dan masukin link URL-nya. Nah, klik insert. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa menyematkan ya. Menyematkan data webinarnya. Kalau diklik di sini, maka akan terbuka database yang sudah tadi kita siapkan. Nah, sekarang sudah nambah ya, jadi 11, tadi kan 10. Dan ini sudah live ya. Coba kita lihat nih. Datanya bisa diekspor nggak? Nah, sudah nggak bisa ya, sudah hilang. Hanya bisa di-sort dari jabatan, misalkan gitu ya, akan kelihatan nih. Atau di-sortnya dari misalkan asal provinsi gitu. Nah, ini cara yang pertama. Bapak Ibu mengembedkan ya, menempelkan linknya tapi tidak langsung ditampilkan di website, tapi berupa link seperti ini. Gitu. Nah, cara kedua bisa langsung ya, bisa langsung ditempelkan. Kita pindah dulu ke data studionya. Nah, Bapak Ibu memerlukan akses ya, memerlukan akses untuk bisa dibagikan. Nah, di sini Bapak Ibu, klik titik 3 lalu klik embed report. Di sini ya. Kalau mau menampilkan ininya, klik embed report, nah ini di-enable-kan. Ini langsung saja di copy to clipboard, lalu kembali ke Google Site-nya. Kemudian kita masukkan cara kedua. Ini cara pertama. Nah, klik embed di sini, lalu klik sebelah kanannya Bapak Ibu, embed code. Nah, disinilah Bapak Ibu paste. Nah, lalu lakukan setting seperti ini ya, supaya nanti, oke, kalau begini Bapak Ibu, saya tampilkan dulu ya. Klik next, lalu klik insert. Nah, ini sudah muncul langsung datanya seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita view, nih kalau kita view, kita lihat, ini sudah langsung terlihat otomatis tanpa mengetuk link untuk pindah tab gitu. Tetapi masalah ini kecil gitu ya, tidak fit to screen. Nah, supaya itu otomatis, coba kalau lihat di handphone kayak gimana. Nah, kalau di handphone seperti ini nih. Ya, kalau di handphone. Jadi nggak enak dilihat. Kalau dibukanya di tab, nanti kayak gini tampilannya. Agak mending ya. Yang di laptop nih, yang jomplang. Tuh, ini banyak kosongnya nih. Nah, menghindari ini, ada beberapa hack-nya. Nah, ini hack ini adalah eksperimen saya ya, berkali-kali gitu. Nah, di sini Bapak Ibu dikunci di sini nih, di angka-angka ini 600, ini tuh width-nya, lebarnya, dan tingginya height-nya itu 450. Nah, kita susah kalau bikin manual, misalkan dibuat 700 deh, coba ini saya coba deh lebarnya ke 900, lalu kita klik next. Klik save. Nah, dia akan cukup mengikuti nih agak lebar dikit ya. Tapi ini butuh waktu yang panjang ya untuk coba-coba. Nah, cara otomasinya adalah dengan menggantinya dengan persen. Ini dibuat 100, lalu tambahkan kode persen di sini.
Ini juga sama. Ini ganti ke 100%. Jadi dia akan otomatis mengikuti semua tampilan layarnya. Nah, ini kita lihat. Nah, itu dia. Ya. Sudah langsung mengikuti seberapa lebar kita membuat, dia akan mengikuti dengan baik. Tinggal kita setting ke bawahnya, turunin dikit biar bisa melihat data yang lain. Nah, kalau seperti ini kan enak dilihat ya Bapak Ibu. Sudah lebih jelas dan lebar tampilannya. Tuh, sehingga kalau kita preview, nah kita lihat di laptop, enak nih dilihatnya, gitu ya, bagus. Lihat di tab juga sama, menyesuaikan. Lihat di handphone juga dia akan menyesuaikan tampilannya. Nggak kayak tadi tuh cuma kelihatan petanya doang gitu ya. Nah, ini pengaturannya ya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nanti fungsinya ini untuk berbagi sertifikat juga bisa. Tapi mungkin di malam kedua ya, nggak malam ini. Malam ini saya rasa cukup itu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nanti untuk mendesain pola websitenya seperti ini ya. Dimulai, ini diganti-ganti sesuaikan dengan masing-masing komunitasnya. Kemudian di bagian webinar partisipan, Bapak Ibu kalau sudah ada nih ya data di bulan Januari kemarin bikin webinar misalkan, itu bisa mulai dibuat gitu ya. Cuma butuh apa? Hanya butuh Google Sheets. Nah, jadi dengan format seperti ini, nama lengkap, unit kerja, jabatan, provinsi asal, nomor handphone gitu. Tetapi yang ini jangan nanti ditampilkan ya, karena ini nomor handphone dan email itu data yang vital ya. Takutnya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi sudah mulai bisa menyusun database-nya, dimasuk-masukin, setelah lengkap semua tinggal buat data studionya. Untuk mengulangnya nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali rekamannya. Oke, sampai sini. Kalau ingin diskusi atau ingin praktek, saya silahkan. Saya stop dulu. Pak Andin izin bertanya nih. Silakan. Iya, tadi kan saya sedang mencoba langsung ya Pak ya. Iya. Ketika membuat dari tadi apa namanya ya, Locker Studionya ya, kan di situ kan ada can access ya untuk nah di situ saya langsung ngeblank tuh untuk open access-nya supaya bisa nyambung ke itu tuh. Tadi saya skip di situ. Ya, boleh di-share screen Bu, biar saya pandu. Untuk studio bisa pakai akun yang masing-masing dulu ya, yang personal. Oh gitu, Locker Studionya akun personal ya? Iya, atau akun Belajar ID bisa. Akun yang saya bagikan belum saya setting di adminnya, belum saya buka. Pantesan. Mungkin saya tadi pakai Google Sheet-nya yang dari Pak Andin itu. Ya, betul. Tapi belum saya copy tadi ternyata. Oh, gitu. ya boleh di-copy dulu. Ini ada linknya di kolom chat. Kan sudah saya copy nih Pak Andin, mohon maaf saya kan pakai handphone nih, tapi saya sedang pakai laptop juga, jadi saya berbeda, jadi zoom-nya di HP. Setelah di copy itu saya harus open access ya berarti ya di sini ya. Kalau sudah pakai akun dari saya udah langsung bisa kebuka. Nggak perlu akses lagi. Ibu buka copy linknya ini pakai akun School of Teachers yang tadi diaktifkan. Tinggal di copy di dalam tab-nya aja. Kayak tadi punya Pak Hasto itu kan gitu. Ketika dibuka di browsernya Google School of Teachers langsung bisa kebuka dia datanya. Iya deh. Oke, baik Pak, nanti saya coba deh. Oke. Sambil bertanya-tanya dulu. Kendala nanti di WA ya, di grup ya,
ditanyakan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, ketemu kendala atau ingin praktik, boleh ya. Karena kalau dari saya sudah cukup materinya untuk malam ini, membangun Google Site, membangun template Google Form untuk nanti database Bapak Ibu, lalu memvisualkannya ke Google Sheet dan di dashboard ke Google Looker Studio. Ini cukup banyak, nanti materinya pelan-pelan. Pak Andin mohon izin lagi, kan materinya bakalan banyak nih ya untuk di pertemuan hari kedua dan ketiga ya. Iya. Supaya nanti materinya nggak bertumpuk, mungkin boleh nanti hasil rekamannya itu dikirim entar malam ini entah besok, supaya nanti next pertemuan itu sebelum next pertemuan kita udah nyoba lagi, jadi nggak bertumpuk, jadi nanti jadi bikin bingung gitu. Iya. Seperti itu. Nanti rekaman ini akan saya upload ke YouTube School of Teachers. Kemudian akan saya buat playlist supaya nanti Bapak Ibu mengikuti dengan baik. Setelah ini selesai langsung saya upload. Insyaallah malam ini sudah ada rekamannya di YouTube ya. Pastikan sudah subscribe channelnya. Oke, baik Itu Pak, terima kasih. ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Apa sudah cukup untuk malam ini? Nah, kalau sudah bisa kita stop dulu ya. Supaya nanti rekamannya cepat masuknya nih. Saya cukup lama dia. Untuk saya stop dulu rekamannya.